Tadi kita sudah membahas tentang kata kerja dan salah satu contoh kata kerja yang saya pakai untuk memberikan penjelasan tentang kata kerja di dalam bahasa Yunani itu adalah kata kerja present indikatif aktif. Nah, di dalam sebuah kata kerja kita sudah pelajari ada 3 unsur utama yaitu tenses, kemudian ada modus, dan ada diathesis. Dan berkaitan dengan tenses, kita juga mengetahui bahwa ada yang namanya unsur aspek. Dalam aspek tenses ada 3, yaitu duratif, iteratif, dan konatif. Dari 3 unsur tadi, yaitu tenses, modus, dan diathesis, nah masing-masing unsur ini ada pembahasannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita mau bahas seluruhnya, rasa-rasanya tidak mungkin karena waktu yang tersedia tidak mencukupi. Jadi saya hanya memilih pembahasan untuk tensesnya saja. Kita akan mempelajari ke-6 tenses ini dalam waktu 2 jam. Dan tenses yang pertama yang akan kita pelajari dalam kaitan dengan beraktivitas, berhermeneutik, dan bereksegese, yaitu tenses present. Nah, ternyata di dalam tenses present, dalam bahasa Yunani itu ada beberapa jenis tenses present ya. Nah, jenis-jenis tenses ini dia akan sangat berguna sekali pada waktu kita menganalisa sebuah kata kerja di dalam tata bahasa Yunani. Tenses-tenses present itu terdiri dari beberapa jenis. Dan di sini saya mendaftarkan ada 7 jenis tenses present, yaitu present duratif atau progressive present, kemudian ada present iteratif, ada present auristic, kemudian ada present historic, ada present gnomic, lalu kemudian ada present voluntatif, konatif, dan tendensial. Lalu kemudian ada present futuristik. Nah, inilah beberapa jenis present yang akan kita pelajari. Dan ketika nanti kita bertemu dengan kata kerja yang bertenses present, maka kita harus bertanya, tenses present ini tergolong pada jenis yang mana? Setelah kita mengetahui jenis tenses present yang mana, barulah kita lanjutkan di dalam menganalisa dari pendekatan studi gramatikal ya, dari studi tata bahasanya. Mari kita mengenal jenis tenses present yang pertama, yaitu present duratif. Present duratif ini adalah tenses present yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung saat itu. Jadi tindakan itu disuguhkan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh tengah berlangsung pada saat itu, yaitu pada saat sedang dibicarakan. Jadi kegiatannya masih hangat. Contohnya, aku sedang menulis, saya sedang menulis. Kalau di dalam Alkitab, misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kata legei, yaitu berkata dalam bentuk present indikatif aktif, bahwa menunjukkan Yesus sedang berbicara. Nah, ini menarik sekali kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Lege auto ho Yesus ego eimi hohodos kai he aliteia kai hesoe. Di sini kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, ada baiknya kita lihat dalam ukuran yang lebih besar ya, Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat interlinier dari Yohanes 14 ayat 6. Ini dia, interlinier dari Yohanes 14 ayat 6. Bapak Ibu sudah pernah melihat interlinier? Inilah interlinier, yaitu Alkitab dalam bentuk interlinier. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat Alkitab dalam bentuk interlinier ya seperti ini. Jadi di sini disebutkan dalam bahasa Yunaninya, legei auto ho Yesus ego eimi he hodos kai he aliteia
kai hezoe, udes, erhetai, proston, patera eime di emu. Nah, di sini kita melihat ada kata legei. Ini saya besarin dulu. Ini legei. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Legei, lalu di bawah kata legei itu ada nomor strong G3004. Jadi kalau G3004 ini namanya nomor strong. Lalu di bawah nomor strong itu ada parsing. PAI 3S. Nah, kalau kita mau mengerti artinya, kita bisa lihat di kotak pop-up di sini. Ya, kalau saya kecilkan sedikit, nah ini baru bisa kelihatan kotak pop-up-nya. Jadi, V itu verb. Berarti legei ini adalah kata kerja. P itu present, A itu aktif, I itu indikatif. Jadi present indikatif aktif, kemudian 3S itu third singular, orang ketiga tunggal. Jadi ini adalah parsing dari kata legei. Ya. Lalu di bawahnya ada lego. Ini adalah kata dasar atau akar kata dari legei, yaitu dari kata dasar lego. Ya. Di sini disebutkan to lay forth. Ini diterjemahkan dengan arti bahasa Inggris to lay forth. Kalau di dalam terjemahan yang lain diterjemahkan dengan berkata, ya, lego, ya. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik dalam bahasa Yunaninya kalau kita perhatikan, legei, auto, ho, Yesus, ego, eimi. Di dalam struktur gramatikalnya, ini nggak boleh terjadi ego, eimi. Harusnya ego, eisin, itu yang betul. Kalau dilihat dari sudut pandang peraturan tata bahasa. Nah, tetapi justru di sini tertulis ego eimi. Ego eimi ini kalau diterjemahkan menjadi aku adalah. Karena ego itu artinya aku, eimi itu artinya saya adalah. Nah, jadi kalau ego eimi itu diterjemahkan aku adalah. Beberapa teolog dalam konteks doktrin melihat bahwa kata ego ini penyataan tentang siapa diri Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sehakikat dengan Allah dengan menggunakan pernyataan ego eimi. Karena beberapa teolog meyakini bahwa ego eimi yang dimaksudkan di sini adalah penyataan diri Yesus Kristus dengan menyebutkan dirinya adalah aku yang adalah aku. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya disebut dengan ehye aser ehye. Aku adalah yang aku adalah. Nah, kalau di dalam bahasa Ibraninya itu kemudian disebut dengan nama Yahweh. Jadi ego eimi itu sinonim dengan Yahweh. Kalau di dalam bahasa Yunaninya disebutkan legei auto ho Yesus ego eimi. Berarti ho Yesus menyebutkan dirinya aku adalah yang aku adalah. Berarti Yesus menyetarakan dirinya dengan ehye aser ehye, ya, Yahweh. Yesus setara, sehakikat dengan Yahweh, sedang berkata bahwa Yesus adalah hodos, jalan, aletheia, kebenaran, kai, he, zoe, kehidupan. Nah, yang menarik di sini kembali kepada kata legei. Di sini dituliskan verb present aktif indikatif. Bahwa legei ini adalah sebuah kata kerja dengan tenses present. Kita tadi sudah membaca tentang tenses present dan ada beberapa jenis tenses present, maka kita harus melihat legei ini ada di dalam tenses present yang mana. Itu harus kita ketahui dulu, baru nanti dari situ
kita bisa melanjutkan analisa kita tentang kata legei ini. Jadi, legei ini present verb, present aktif, indikatif, third singular, orang ketiga tunggal. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada pokok bahasan kita tentang tenses. Kita sudah tahu bahwa berkata itu adalah kata kerja dengan tenses present, dan sekarang kita kembali kepada diktat kita. Nah, di sini dituliskan bahwa Yohanes 14 ayat 6 lebih cenderung kepada jenis present duratif, ya, atau progressive present, yaitu bahwa kegiatan yang atau tindakan yang disuguhkan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh tengah berlangsung. Ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada aspek duratifnya, present duratif. Kita tahu bahwa aspek duratif itu adalah aspek yang di dalam kekerapannya itu adalah satu kegiatan yang terus-menerus terjadi. Kekerapannya itu terus-menerus terjadi. Nah, kalau saya menerjemahkan di dalam bahasa sehari-hari yang lebih bebas, bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang sedang dilakukan pada hari itu, tetapi yang sebenarnya perkataan yang terus-menerus diucapkan oleh Yesus. Itu berarti bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini adalah perkataan Tuhan Yesus bukan yang diucapkan sekali seumur hidup. Nah, seringkali ketika kita membaca kisah Yesus dan perkataan-perkataan serta ajaran-ajaran Yesus ada di dalam keempat kitab Injil, di dalam konsep berpikir kita bahwa semua peristiwa yang terjadi itu satu kali terjadi. Ya apa enggak? Karena di dalam keempat Injil itu perkataan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu hanya tertulis satu kali. Seolah-olah memberikan kita satu kesan bahwa perkataan ini, Yohanes 14 ayat 6, itu hanya sekali saja dikatakan oleh Yesus selama pelayanannya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu dan menganalisa seperti itu, analisa kita salah. Di dalam present duratif, aspek yang terjadi di dalam aktivitas itu adalah aspek continue. Itu artinya bahwa perbuatan atau tindakannya terjadi terus-menerus. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu adalah perkataan yang sering dikatakan oleh Yesus. Saya kasih yang bisa memudahkan kita untuk memahami. Yesus kemarin dia mengatakan ego emi he hodos, kai he aletheia, kai he zoe. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemarin. Hari ini Tuhan Yesus bicara lagi. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Besok, dalam pelayanannya, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengatakan lagi, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi memang kalau di dalam tenses present, kegiatan ini dilakukan pada saat itu. Tetapi dari aspeknya, kegiatan ini dilakukan terus-menerus. Bukan saja hari ini, tetapi besok, ketika besok menjadi hari ini, Yesus mengatakan juga, lusa yang nanti akan menjadi hari ini, juga Tuhan Yesus mengatakan ini, bahwa dia adalah ego eimi, he hodos kai he aletheia kai he zoe. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin menekankan siapa dirinya kepada para murid-murid khususnya dan juga kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu, bahwa dialah Yahweh karena ada ego eimi, aku yang adalah aku, mengatakan bahwa dirinya adalah aku yang adalah aku ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu terus-menerus dikatakannya. Pak, kenapa Tuhan Yesus harus terus-menerus mengatakan? Bukankah satu kali mengatakan cukup? Nah,
Ada satu hal yang perlu kita ketahui dalam kaitan dengan mengulangi perkataan. Pengulangan sesuatu, apakah itu nyanyian, perkataan, atau kalimat, itu adalah salah satu strategi untuk satu proses indoktrinasi. Jadi salah satu cara untuk proses indoktrinasi itu adalah dengan mengajarkan berulang-ulang, dengan mengatakan berulang-ulang. Dalam teori psikoanalisa Sigmund Freud, setiap kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang minimal sebanyak 20 kali, maka kegiatan fakta itu, kebenaran itu akan masuk di dalam alam bawah sadar, akan masuk ke dalam jiwa kita. Nah, ketika sesuatu itu masuk ke dalam jiwa, maka itu akan, dalam tanda petik ya, saya pakai bahasa yang lebih sederhana, itu menjadi mendarah daging. Jadi kalau segala sesuatu masuk ke alam bawah sadar, itu sudah mendarah daging. Kalau kita membaca firman Tuhan berulang-ulang minimal 20 kali, maka firman Tuhan itu akan masuk ke alam bawah sadar dan mendarah daging. Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Pernyataan firman ada di dalam kehidupan, itu firman Tuhan yang sudah menyatu dengan daging kita, mendarah daging. Bagaimana caranya? Diulang-ulang. Makanya Tuhan Yesus tidak jemu-jemu mengatakan bahwa ego eimi he hodos he aletheia kai he zoe. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terus dikatakan, supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar itu terindoktrinasi. Perkataan itu masuk ke alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar mereka yang mendengar bahwa Yesus itu adalah Yahweh yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu strategi misi, strategi penginjilan, dan strategi pengajaran. Makanya kita bisa menyebutkan Yesus Kristus adalah guru yang agung. Bahwa di dalam setiap aspek pengajarannya, segala sesuatu dalam strategi pengajaran itu digunakan dan dimanfaatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu. Ya. Nah, jadi penting sekali kita untuk memahami sebuah tensis dengan berbagai macam jenisnya. Tujuannya adalah dengan mengetahui tensis dan jenis-jenis tensis secara spesifik, kita dapat menentukan analisa kita arahkan kemana, lalu kita dapat menyusun dogma kita yang akan diindoktrinasikan kepada jemaat. Begitu. Nah, karena kita sebagian dari kelas ini belum mengenyam pelajaran bahasa Yunani, maka kita membutuhkan software untuk membantu kita mengidentifikasi kata-kata Yunani itu, sehingga kita bisa tahu yang mana yang kata kerja dan dia memiliki tenses apa. Baru nanti setelah itu kita lihat catatan kuliah, lalu kita membuat analisa studi gramatikalnya, studi tata bahasanya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan software ini yang tadi saya tunjukkan, bahwa di dalam software ini sudah disediakan Alkitab interlinier. Nah, dari Alkitab interlinier inilah kemudian kita bisa tahu sebuah kata itu tergolong kata kerja dan bertensis apa. Begitu. Seperti ini, ketika kita melihat kata legei, kita lihat parsingnya V. Oh, berarti dia verb. Berarti dia kata kerja. Ya, tensisnya apa? Kita lihat di sini tensisnya present. Nah, setelah kita tahu tensisnya present, kita lihat catatan bahasa Yunani kita, ya, diktat bahasa Yunani kita. Ada berapa jenis present? Dari beberapa jenis itu, dia masuk dalam kategori jenis present yang mana. Setelah kita tahu dia masuk dalam present yang mana, baru kita lanjutkan analisa kita seperti yang tadi saya contohkan. Lalu muncul satu pertanyaan, Pak, kita sudah tahu legei ini kata kerja. Kita juga dapat informasi dari interlinier bahwa parsing dari legei ini adalah kata kerja dengan tensis present. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, present itu kan terbagi lagi, Pak, menjadi 7 jenis present.
Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa lege ini tergolong present duratif atau progressive present? Dari mana Pak saya tahu? Apa yang menjadi indikator sebuah present digolongkan sebagai present duratif? Nah, ini perlu penggalian yang mendalam ya Bapak Ibu. Nah, untuk kita yang sudah mendapatkan Yunani 1 dan Yunani 2 itu belum memenuhi persyaratan untuk bisa mengklasifikasi seperti pertanyaan tadi. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Oke, kita belum belajar sampai ke situ. Taruhlah dalam bahasa gampangnya, kami belum belajar sampai ke situ. Tetapi kami butuh informasi ini. Lalu bagaimana caranya saya bisa mendapatkan informasi itu? Nah, caranya adalah dengan melihat buku-buku grammar bahasa Yunani. Dari buku-buku grammar bahasa Yunani, itu nanti kita akan mendapatkan informasi bahwa kata kerja present yang kita sedang analisa itu, dia tergolong jenis present yang mana. Itu buku-buku grammar bahasa Yunani yang berbahasa Inggris, ada beberapa buku yang memberikan informasi itu. Nah, jadi cara yang cepat adalah dengan melihat buku-buku grammar tadi. Begitu. Pak, saya enggak punya bukunya. Kita enggak punya bukunya, enggak apa-apa. Yang penting kita punya softwarenya. Nah, dari software mana? Dari software BibleWorks. Nah, dengan software BibleWorks itu, nanti kita akan diarahkan membuka buku tata bahasa Yunani. Dari situ nanti kita dapat informasi bahwa present yang kita analisa itu tergolong present apa. Dari situ nanti terus kemudian kita buat catatan, lalu kita lanjutkan analisa eksegese kita. Jadi seperti itu ya, cara untuk menemukan sumber-sumber informasinya. Ini saya menggunakan aplikasi S-Word. Ini adalah aplikasi S-Word. Ya, aplikasi S-Word. Aplikasi S-Word ini adalah software gratis ya. Bapak Ibu bisa cari di internet, bisa install, download secara gratis. Kalau saran saya jangan lihat dari HP. Kalau bisa, kalau dalam penyelidikan eksegese itu minimal laptop ya. Karena kita membutuhkan size yang besar di monitor kita itu untuk kita bisa melihat secara keseluruhan. Kalau kita lihat HP itu kan sepotong-sepotong ya, gitu. Kecuali kalau kita sudah terbiasa dengan analisa eksegese dengan HP ya enggak apa-apa sih. Kalau saya pribadi ya, saya lebih srek, lebih mantep kalau mengeksegese itu menggunakan laptop atau desktop ya. Karena saya bisa melihat secara secara keseluruhan isinya itu. Nah, saran saya Ibu Nana bisa mendownload di laptop S-Word dari internet, itu gratis. Nanti bisa masukkan Greek New Testament dengan interlinearnya. Nanti akan dimasukkan dan akan tampil seperti yang Bapak Ibu lihat di monitor ini. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan jenis tenses present yang kedua. Jenis present yang kedua yaitu present iteratif. Ya, ini iteratif ini tadi kita sudah membahas sedikit ya, berkaitan dengan aspek iteratif, yaitu terjadi yang berulang kali secara berkala. Jadi, kegiatan present iteratif itu menggambarkan tindakan yang terjadi berulang kali sebagai satu kebiasaan. Misalnya contoh di dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi ia senantiasa memberikan kasih karunia. Jadi Allah di dalam memberikan kasih karunia-Nya itu dia lakukan berulang kali secara berkala. Tetapi bukan secara kontinu ya, tetapi secara berkala. Ada jeda waktu, tetapi jeda waktu itu tidak berhenti. Dia terus berkontinu tetapi ada jeda waktunya. Kalau misalnya dengan kalimat, ia selalu berdoa sebelum makan. Nah, itu juga dalam bentuk aspek present iteratif. Jadi, makan pagi
ada doa. Besok ada makan pagi, dia juga doa. Nanti makan siang, dia juga doa. Makan malam juga doa. Nah, kegiatan doa di dalam waktu yang berselang, itulah yang disebut dengan present iteratif. Kegiatannya continue, tetapi terjadi berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang. Dan Yakobus 4 ayat 6 ini tadi ya, kata didosin. Didosin itu, dalam Yakobus 4 ayat 6, itu artinya sedang terus-menerus terjadi berulang kali memberikan. Bayangkan saja di dalam kehidupan kita, Allah itu senantiasa, dipakai kata senantiasa artinya terus memberikan kasih karunia. Betapa baiknya Allah kita yang terus berulang kali memberikan kasih karunia-Nya. Hari ini dia memberikan kasih karunia. Ketika besok datang hari baru, dia memberikan kasih karunia-Nya. Hari Rabu datang sebagai hari baru, dia kasih karunia-Nya. Hari Kamis datang sebagai hari baru, Tuhan kasih lagi kasih karunia-Nya. Makanya kita bisa dengar lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Yakobus 4 ayat 6. Nah, itulah contoh dalam konteks present dalam jenis present iteratif, ya, iteratif present. Kemudian ada juga jenis present yang ketiga, yaitu present auristic. Auristic present. Nah, dalam present auristic ini menunjukkan satu tindakan yang terjadi dalam momen tertentu, tetapi bukan di dalam durasi yang panjang. Tetapi terjadinya sekarang. Terjadinya present. Aku mengampuni engkau sekarang. Ya, jadi terjadi di dalam momen tertentu, bukan dalam durasi yang panjang. Jadi misalnya saja perkataan Tuhan Yesus itu jam 12 siang. Ya sudah, Tuhan Yesus mengampuni dosa saya jam 12 siang. Dosamu diampuni. Ya, Markus 2 ayat 5. Kalau kita lihat di dalam bahasa ya, Markus pasal 2 ayat yang kelima, Markus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu saat itu sudah diampuni." Ya, jadi ini menarik sekali ya, ketika kita mengeksegese tentang dosa diampuni itu dalam konteks tensis present auristic. Jadi pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang lumpuh itu bukan pengampunan yang tertunda. Ketika Yesus melihat iman orang-orang itu, lalu Tuhan Yesus katakan, "Hai orang lumpuh, dosamu diampuni, tapi bukan sekarang, besok." Enggak, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Ya, Alkitab tidak mencatat demikian. Atau dosa seseorang itu diampuni tunggu 2 jam lagi ya, gitu. Tidak. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Sekarang dosamu itu sedang diampuni." Ya, sedang diampuni. Dan dalam proses pengampunan, dan kamu sudah mengalami pengampunan dosa itu. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, di sini, ya, jadi di sini Tuhan Yesus sedang mengatakan, dalam konteks sedang mengatakan ini ditulis dalam bentuk present indikatif aktif, bahwa perkataan Tuhan Yesus, apa isi perkataan Tuhan Yesus? Mengampuni dosa. Yesus mengatakan, kamu sekarang sedang dan telah mengalami pengampunan dosa. Jadi ini ada berita bahwa Tuhan sudah mengampuni dosanya, dan orang yang lumpuh ini mendapatkan berita dari Tuhan bahwa dosanya sudah diampuni. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong, dosanya orang itu sudah diampuni, sudah selesai terampuni. Lalu kapan dosa itu secara real terampuni? Ya ketika Tuhan Yesus melihat iman orang-orang yang membopong orang lumpuh di saat itu, tanpa berkata-kata,
Di dalam pemikiran, di dalam hati, di dalam keberadaan Yesus saat itu, dia sudah mengatakan, aku mengampuni dosamu. Gitu. Dan waktu Tuhan Yesus berbicara di dalam hatinya, aku mengampuni dosamu, dosa orang itu sudah terampuni. Ya, dosa orang yang lumpuh itu sudah terampuni. Tetapi kan orang lumpuh itu tidak tahu kalau dosanya sudah diampuni. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam bentuk present indikatif aktif. Dalam bentuk present. Ya, tensis present. Dosamu sudah diampuni. Nah, sudah diampuni itu dalam bentuk perfect pasif. Ya, artinya pengampunannya sudah terjadi dalam bentuk lampau dan sudah terjadinya itu betul-betul sempurna. Karena tertulis dalam bentuk perfect, jadi sempurna. Pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang lumpuh itu, pengampunan yang sempurna. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, dosa orang lumpuh itu sudah diampuni. Perkataan Tuhan Yesus itu hanya memberikan berita bahwa dosanya sudah diampuni. Proses pengampunan sudah terjadi sebelum Tuhan Yesus berkata. Mengerti ya? Jadi kira-kira seperti itu cara menganalisa dengan menggunakan pendekatan studi gramatikal, ya, studi tata bahasa. Secara khusus tensis present. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?